Makan siang pun kami siapkan khusus, Pak. Nanti karena Bung Karno itu suka dengan sayur lodeh untuk Pak Geblok, dan itu dimasak dari dapur PDI Perjuangan sendiri. Jadi semoga nanti dengan menikmati sayur lodeh ya buatan dari dapurnya di PDI Perjuangan, semoga dengan kerjasama di antara kita pandemi bisa kita atasi dengan cara gotong royong. Itu. Seperti inilah kehangatan suasana pertemuan dua kutub politik tanah air, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Silaturahmi politik antar kedua partai yang pernah bersatu saat mengusung Megawati Prabowo Subianto ini tetap terjalin meski di tengah pandemi. Pertemuan yang berlangsung di kantor pusat DPP PDI Perjuangan Jakarta ini tidak hanya mengulas persiapan 2024 mendatang, namun juga membahas ideologi dan gotong royong menghadapi pandemi. Dan kita sama-sama ingin agar semua kader kita di semua lini menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Karena itu kita bersepakat kerjasama antara PDI Perjuangan dan Gerindra adalah kerjasama menjaga Pancasila sebagai benteng ideologi negara. Di saat yang bersamaan dengan pertemuan Sekjen Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, Presiden Jokowi juga mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau peresmian tol dan vaksinasi di Kalimantan Timur. Momen kedua tokoh yang sempat berkompetisi pada Pilpres 2019 silam ini tergolong langka karena bertepatan dengan agenda pertemuan kedua sekjen yang merupakan kepanjangan tangan masing-masing partai. Dalam kesempatan ini, Presiden juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Berdalih demi efisiensi, para wakil rakyat berencana menukar rumah dinas dengan uang tunjangan. Nantinya rumah dinas akan dikembalikan ke negara dan dikelola Kementerian Keuangan. Bukan anggota dewan namanya jika tidak membuat kegaduhan. Di saat pandemi dan serba kesulitan ekonomi, wakil rakyat justru memantik polemik. Di tengah kucuran berbagai fasilitas mewah, kini hadir wacana salah satu fasilitas wakil rakyat berupa rumah dinas akan diganti dengan uang tunjangan. Meski masih berupa wacana, tanggapan beragam mulai berdatangan dari anggota dewan. Sebagian anggota dewan yang tidak memiliki rumah tinggal di Jakarta merasa terbantu dengan adanya rumah dinas tersebut. DPR berdalih pergantian rumah dinas dengan uang tunjangan sebagai bentuk efisiensi di tengah pandemi. Saat ini wacana tersebut masih dalam tahap komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jika terrealisasi, maka aset rumah dinas DPR akan kembali dikelola secara langsung oleh Kementerian Keuangan. Seperti apa rencana pengalihan rumah dinas itu? Kita akan membicarakannya dengan anggota BURT DPR Andre Rosiade dan peneliti Formavi Lucius Karus. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bung Latif. Saya ke Uda Andre dulu. Ini rencana dari DPR atau Kementerian Keuangan yang rencana mengubah ini? Jadi begini Bang Latif, wacana ini sebenarnya sudah ada di periode yang lalu ya. Lalu di periode ini di kepemimpinan BURT yang sekarang, hal ini juga kembali dibicarakan. Nah wacana ini berkembang dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam memerangi pandemi. Kita ingin mendukung langkah pemerintah agar terjadi efisiensi di pengeluaran anggaran negara kita. Untuk itulah ada wacana ini dari BURT. Tapi sekali lagi dalam rapat terakhir itu antara BURT dengan Kementerian Keuangan, kita akan mengkaji bersama-sama. Kementerian Keuangan mengkaji, BURT DPR RI pun akan mengkaji dan juga akan mensosialisasikan kepada teman-teman DPR RI yang ada. Karena ada juga teman-teman yang setuju, ada juga teman-teman yang tidak setuju. Tapi intinya apa? Jadi saya agak kurang setuju tadi pengantar dari Ainus TV
bikin kegaduhan, ya, bikin perhatian. Yang ingin kita lakukan adalah inilah komitmen DPR RI, ya, sekali lagi komitmen DPR RI untuk membantu pemerintah agar pengeluaran pemerintah itu bisa dikurangi. Ada efisiensi anggaran belanja kita. Inilah komitmen DPR RI. Jadi jangan sekali lagi, mohon maaf, jangan digiring seakan-akan DPR bikin gaduh, minta-minta sesuatu. Ini terus terang murni dari keinginan kami semua anggota DPR yang ingin membantu pemerintah. Yang kita tahu sekali lagi pandemi wabah COVID-19 ini sangat merusak seluruh sendi-sendi kita, termasuk keuangan negara. Inilah komitmen DPR, seperti itu. Kalau bicara efisiensi, kira-kira yang dihabiskan oleh Kementerian Keuangan untuk rumah dinas dan nantinya berapa angka yang diambil sebagai uang tunjangan pengganti itu? Ya, angka belum ada kesepakatan sama sekali. Jadi ini sekali lagi ini baru wacana yang baru kita luncurkan, rapat antara Kementerian Keuangan dengan BRT beberapa waktu yang lalu, dan untuk itu dua belah pihak ini akan melakukan kajian apa yang terbaik untuk penghematan dan berapa angka yang pas sesuai dengan kemampuan keuangan negara tanpa membebani keuangan negara. Itu akan kita diskusikan. Jadi ini barang masih panjang, Pak Latif. Jadi masih panjang, belum tentu tahun depan juga selesai. Seperti itu. Baik, saya ke Bung Lusius. Bung Lusius, kalau DPR ini melakukan suatu rencana pasti selalu rame di publik karena mungkin kecintaan kita semua kepada anggota Dewan. Bung Lusius sendiri melihat upaya efisiensi yang dijalankan DPR ini seperti apa? Saya kira itu yang belum tuntas gitu ya, mungkin karena pembicaraan teknis soal bagaimana nanti anggaran dan lain sebagainya itu belum muncul di DPR ya, sehingga saya kira argumentasi efisiensi ini masih sulit untuk kita pahami karena misalnya bagaimana menjelaskan dengan memberikan tunjangan tunai itu akan lebih efisien gitu ya dari kemudian fasilitas rumah dinas yang ada sekarang ini belum jelas saya kira ya penjelasan dari Bung Andre karena belum ada juga pembicaraan resmi di DPR terkait itu. Jadi saya kira argumentasi efisiensi ini masih kita perlu hold dulu, tapi yang paling penting buat saya ya pengantar iNews tadi itu mungkin tepat gitu ya karena betul bahwa ini belum jelas sama sekali tapi kemudian muncul di media. Saya kira memang kemudian tidak bisa terhindarkan muncul kontroversi di ruang publik, apalagi kita tahu pembicaraan soal fasilitas yang kemudian mengundang kehebohan di publik itu yang muncul dari DPR itu udah beberapa kali terjadi gitu ya sebelumnya, dan saya kira tidak mengherankan ketika kemudian pembicaraan soal rumah dinas ini juga muncul gitu ya. Ini kemudian menambah gitu, deretan kasus lain terkait dengan permintaan fasilitas yang selama ini juga muncul dari DPR. Jadi saya kira sih itu poinnya gitu. Soal efisiensinya saya kira saya belum bisa lihat gitu ya. Tapi kalau ini justru bukan minta fasilitas, malah Bung Andre dan kawan-kawan menghilangkan fasilitas, Bung Lusius. Iya, beda namanya doang gitu ya. Sebelumnya fasilitasnya berbentuk rumah, nanti mungkin akan diganti berupa tunjangan tunai gitu. Itu juga fasilitas kan dalam bentuk uang gitu ya. Jadi apakah kemudian akan lebih murah dikasih uang walaupun kita belum tahu berapa yang akan diminta oleh DPR gitu anggaran untuk mengontrak rumah misalnya gitu ya. Jadi saya kira paling penting saya kira pemilihan momentum gitu ya untuk membicarakan ini, dan lebih baik bagi DPR untuk kemudian gitu ya komunikasinya itu lebih efektif gitu dengan kemudian memastikan pembicaranya itu sudah matang di dalam baru dibawa keluar. Ketika kemudian baru di tahap wacana ya orang sudah mulai terlanjur ribut ya. Baik. Komitmen bahwa ini nantinya akan efisiensi seperti apa, Uda Andre? Jadi begini, pertama kan bukan DPR yang melempar wacana. Kalau kita baca di berbagai media kan Kementerian Keuangan yang bicara di media. Di saat kita baru mengkaji. Itu satu yang meluruskan Bang Lusius. Jadi kami sekali lagi tidak ada keinginan DPR RI untuk menimbulkan kegaduhan, Bang Lusius. Kita sekarang bekerja keras bersama-sama pemerintah untuk membantu pemerintah untuk bisa menyelesaikan wabah pandemi ini. Ini yang kita lakukan, ini fokus kita. Ya, fokus DPR saat ini benar-benar bekerja keras. Itu satu. Yang kedua,
soal efisiensi ini nanti kan bisa dilihat berapa sebenarnya pengeluaran per tahun DPR, angkanya ada. Nah, nanti mengukur efisiensi itu kita lihat berapa nanti angka yang keluar setelah rumah dinas ini diganti menjadi tunjangan. Nah, seharusnya kalau efisiensi tentu angka pengeluarannya jauh lebih turun rendah. ya. Nah, ini kan angka-angka, kalau bicara angka-angka semua kan akan transparan. Jadi mari kita berprasangka baik, ya. Jangan berpikir bahwa semua anggota DPR itu kerjanya hanya tidur, ya, diam. Gitu. Banyak anggota DPR yang bekerja keras, ya, di dapilnya bekerja keras, membantu rakyat yang kesulitan, ya, bekerja keras di rapat komisi untuk membantu dan memperjuangkan aspirasi rakyat, banyak, Bang Lusius. Baik, Kalau inilah komitmen kita. Gitu. Bicara tentang efisiensi, angka-angka mungkin masih sedang pembahasan. Tapi kalau kita belajar dari sekarang, DPD itu nggak dapat jatah rumah dinas ya, Bang Andre ya? Saya nggak tahu ya, Bang Lusius lebih tahu, rasanya kemungkinan besar dapat tunjangan anggota DPD. Kalau nggak salah, bahkan DPRD DKI itu kalau tidak salah, saya lupa angkanya. Kalau nggak salah 90 juta ya, Bang Lusius, per bulan. Dan DPRD lainnya. Jadi ini biar publik juga tahu ya. Jadi angka-angka itu DPD RI kalau tidak salah ya, nanti Bang Lusius memang lebih tahu dari saya, juga rasanya dapat tunjangan rumah dinas. Kalau di DKI kita lihat benchmarkingnya DPRD DKI itu angkanya kalau tidak salah antara 70 sampai 90 juta per bulan. Tunjangan rumah dinasnya. Nanti luruskan saya kalau itu salah. Nah, tentu nanti DPR RI jauh di bawah itu pastinya. Kenapa DPR justru jauh di bawah DPRD? Iya, tentu kita tidak akan mungkin angka segitu, karena menurut kita kan teorinya apa tadi? Efisiensi. Baik. Ya, efisiensi. Betul. Jadi itu kuncinya. Nah, efisiensi itu nanti diukur angkanya. Berapa sih pengeluaran keuangan negara kalau memang rumah dinas itu masih kami pergunakan. Nah, kalau mau efisiensi tentu di bawah dari pengeluaran yang ada sekarang. Seperti itu, Bung Latif, Bang Latif. Bung Lusius, Anda tahu angka tunjangan rumah untuk anggota DPD sekarang ini? Saya agak lupa gitu ya, tapi saya kira memang mereka terima tunjangan perumahan untuk kontrak ya, karena mereka dari luar daerah semua gitu ya. Kalau dilihat angka yang sekarang sedang berjalan, apakah itu bisa dianggap efisien dibanding dengan diberi fasilitas rumah dinas seperti yang sekarang sudah berjalan? Saya kira sih itu dia itu yang saya sulit untuk kemudian menangkap argumentasi efisiensi gitu ya, karena ujung-ujungnya ini akan ada uang negara yang dipakai untuk memberikan tunjangan pengganti rumah dinas bagi anggota DPR. Angkanya memang belum diputuskan, tapi kisaran DPRD DKI itu per tahun itu per bulan itu 70 sampai 90 juta. Kalau di sekitar itu juga kali 575 orang anggota atau minus pimpinan 570 gitu ya, itu pasti juga akan sangat besar. Kalau diberikan tiap bulan itu artinya ada anggaran negara yang kemudian dialokasikan tiap bulan untuk membiayai tunjangan perumahan DPR gitu ya. Dan saya kira ada persoalan juga, misalnya bagaimana kemudian nanti anggaran ini akan diperhitungkan bagi anggota DPR yang jelas-jelas punya rumah. Itu berarti kan dia akan menerima uang ini sebagai uang tunjangan yang berbentuk cash dan tidak dipakai untuk kemudian mengontrak rumah. Ya. Jadi saya kira ada banyak hal yang dipertimbangkan, tapi buat saya pembicaraan soal fasilitas perumahan anggota DPR maupun kompleks DPR ini selalu berulang tiap periode, terakhir saya kira di tahun 2017 gitu ya. Waktu itu pembicaranya memang kompleks parlemen yang terintegrasi dengan tempat hunian ya, tempat hunian DPR. Jadi ada keinginan untuk misalnya membangun apartemen sehingga anggota DPR itu punya tempat kerja dan tempat tinggal yang berdekatan. Itu belum selesai gitu ya, karena rencananya bahkan sudah ada anggaran sekitar 600 miliar waktu itu yang dikeluarkan untuk biaya awal. Ini belum jelas konsep ini tindak lanjutnya. Sekarang kemudian ingin merubah konsepnya itu dengan memisahkan kompleks dengan rumah dinas, dan rumah dinas itu tidak dalam bentuk rumah tapi kemudian diberikan tunjangan. Jadi buat saya
kebijakan atau rencana tata pembangunan DPR yang berubah-ubah ini tentu bukan sesuatu yang baik untuk kemudian mempersiapkan masa depan DPR yang menjadi semakin baik. Ya. Ketika kemudian rencana berubah-ubah, tidak ada jaminan bahwa ini betul-betul untuk konsep apa yang disebut Bang Andre tadi demi efisiensi, gitu ya. Kita serahkan ke Bang Andre. Bang Andre gimana? Ini Bung Lusius kayaknya belum puas bahwa ini akan menjadi efisiensi nantinya. Ya, nggak ada masalah Bang Lusius belum puas. Nanti kan ini akan ada kajian yang dilakukan oleh DPR dan Kementerian Keuangan. Tentu Bang Lusius bisa akan mengikuti, menguliti, membedah, gitu, sehingga nanti akan terlihat apakah betul terjadi efisiensi atau tidak. Karena begini, Bung Latif, kita tidak bisa bicara sekarang kayak ayam dan telur nantinya. Karena memang jelas, ya? Kajian ini baru mau dimulai. Jadi lebih baik tunggu saja hasil kajian, lalu Bang Lusius bisa mengawasi, ya, karena DPR terbuka untuk diawasi. Ya nanti dalam fungsi pengawasan Bang Lusius itu tidak bisa melihat nanti apakah betul terjadi efisiensi atau tidak. Ya, tapi yang bisa saya tegaskan bahwa semangat perubahan rumah dinas menjadi tunjang itu adalah semangat efisiensi, semangat membantu pemerintah, semangat menyelamatkan anggaran negara. Itu komitmen DPR. Itu semangatnya. Targetnya berapa lama ini? Saya belum tahu, Bung Latif, karena memang kita baru mulai masa sidang tanggal 16 Agustus, kita mulai rapat-rapat lagi. Nanti kita akan cek di rapat BRT kira-kira butuh berapa lama kajiannya, ya, dan kapan akhirnya. Nanti kan ini bukan hanya bikin kajian, tapi juga akan mendengarkan aspirasi teman-teman yang ada di DPR. Apakah teman-teman setuju itu dari rumah dinas menjadi tunjangan atau tetap ingin mempertahankan rumah dinas, itu kan juga harus didengar. Lalu kedua, kalau memang semua setuju, nanti kita akan bikin kajiannya supaya berapa angka yang tepat untuk efisiensi dan bisa membantu pemerintah tanpa membebani anggaran belanja negara. Nanti Bang Lusius bisa mengawasi proses ini, karena proses ini tentu akan dilakukan secara transparan. Itulah komitmen DPR periode ini, gitu Bang Lusius. Baik, Bang Lusius, kira-kira apa-apa saja yang harus dilakukan Bang Andre dan kawan-kawan ini supaya kemudian komitmen efisiensi itu terbukti nantinya di depan? Saya kira sih pertama proses seperti yang dibilang Bang Andre tadi harus benar-benar terbuka, gitu ya. Kita sudah punya pengalaman tim yang dulu pernah dipimpin oleh Pak Fahri Hamzah, gitu ya, untuk pembenahan kompleks parlemen, gitu ya. Sudah ada anggaran yang keluar, tapi sampai sekarang kemudian tidak jelas perkembangannya karena di saat yang bersamaan ada penolakan publik yang cukup masif waktu itu, ya, terkait dengan rencana pembangunan terpadu kompleks parlemen, gitu ya. Saya kira ini juga bukan tidak mungkin baru awal saja sudah mulai memantik kontroversi, gitu ya. Ini artinya ya perlu ada strategi dari DPR untuk menjelaskan ke publik soal urgensi pengalihan rumah dinas ini ke tunjangan. Padahal kita tahu kan terakhir kali direnovasi rumah dinas di Kalibata itu tahun 2010, gitu ya, dan itu menelan anggaran sekitar 150 M. Dan tahun 2020 pun saya kira renovasi untuk rumah dinas di Ulu Jami itu dilakukan. Jadi selama ini pun sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai atau merawat fasilitas rumah dinas anggota DPR. Dan fasilitas yang kemudian sudah ada itu tidak banyak juga dihuni oleh anggota DPR. Banyak anggota yang memilih tinggal di rumahnya sendiri. Ya. Itu yang membuat saya kemudian berpikir bagaimana nanti menjelaskan tunjangan dalam bentuk uang untuk pengganti rumah dinas ini diberikan kepada anggota DPR yang sudah punya rumah di Jakarta. Ya. Bagaimana, apakah dia kemudian harus sama menerima uang dalam jumlah yang sama untuk pengganti rumah dinas di saat dia sebenarnya tidak membutuhkan rumah lagi karena dia sudah punya rumah pribadi. Jadi bagaimana hitung-hitungan itu dijelaskan dari sisi efisiensi tadi dan efektivitas juga, itu saya kira memang perlu kajian yang lebih serius dari BWRT. Ya. Baik, Bung Andre, ada formula untuk itu? Ya, tentu seluruh masukan, saran Bang Lusius tentu akan kita tampung dan saya dalam rapat akan menyampaikan semua hal ini nanti kepada pimpinan BWRT dan seluruh anggota BWRT
sehingga kajian kita nanti akan menjadi kajian yang komprehensif, yang tidak akan melenceng dari tujuan awal, yaitu melakukan efisiensi. Nah, sekali lagi ini kajian apakah wacana ini akan terjadi atau tidak, tentu sekali lagi menunggu hasil kajian yang akan dilakukan oleh BURT dan pemerintah, yakni Kementerian Keuangan. Jadi intinya Bang Lusius, ya, ini masih lama, ya kajian ini butuh waktu. Nanti kalau kajian pun sudah selesai, apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak dalam waktu kita juga belum tahu. Jadi sekali lagi menurut saya tidak perlu kita terlalu meributkan. Mari kita ikuti proses ini secara bersama-sama. Insya Allah kalau memang ini terjadi, prosesnya akan kita lakukan secara transparan. Bang Lusius dan teman-teman juga akan bisa mengikuti, media juga akan mengikuti, karena semangatnya satu. Semangat efisiensi. Baik, ini adalah bagian dari prasangka baik kita kepada DPR. Terima kasih Bung Andre, terima kasih Bung Bang Lusius. Latif, terima kasih Bang Lusius. Selamat malam. Saya pamit. Mari. Selamat malam. Warga Cibinong Bogor dihebohkan dengan temuan ular piton di atas genteng. iNews Prime kembali usai jeda. Pasti. Minum Kristalin baru, 2 kali